Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua anak ibu yang ada di rumah? Ibu yakin semuanya sehat-sehat ya. Dengan pertolongan Tuhan kita di rumah sekalipun daring kita diberkati Tuhan. Baiklah, kita mau ibadah seperti biasanya hari Kamis. Kita mau bernyanyi ya nak ya. Oke, siapkan hati pikiran kita untuk kita memuji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami mau siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berkati anak didik kami supaya mereka membuka hati pikiran mereka menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu sekarang berdoa. Amin. Baiklah anak ibu serta, kita mau buka firman Tuhan di pagi hari ini. Nats kita Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Temanya berkat yang paling besar ya. Kita mau kita lihat dulu Alkitab kita yang ada di rumah, boleh juga lewat HP-nya dibuka ya. Kita ibu membaca ya dari 38 sampai 42. Perhatikan baik-baik ya nak Alkitabnya di rumah. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani ia. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Anak ibu yang terkasih, pagi ini kita sudah membaca firman Tuhan ya. Bagaimana firman itu menguatkan kita nanti ya. Baiklah anak ibu serta, dalam pembacaan firman Tuhan tadi Pak, hari ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di Betania, di sebuah kampung. Itu ya, dari Yerusalem ke Betania ini jauh anak ibu serta ya, 3 kilometer. Kalau 3 kilometer dari mana ke mana ya, jauh sekali ya. Kalau nggak salah dari sini, siapa yang pernah ke apa sana, ke Sambu, Olimpia, kalau dari situ 3 kilometer jauh, jalan kaki ya. Tapi mereka berjalan dulu, nggak ada pesawat, nggak ada apa ya, paling keledai kuda. Mereka dari Yerusalem, mereka berjalan kaki 3 kilometer ya. Di sana ada seorang bernama Marta ya. Ini Marta dan saudaranya Maria. Ketika di dalam mereka sudah sampai di rumah si Marta, tahu
Maria dan Marta ini bersaudara. Bukan hanya itu juga, pernah mendengar Lazarus? Ya, mereka bertiga ini bersaudara. Jadi Tuhan Yesus berkunjung ke rumah si Marta. Dan ketika kan kita kan kalau datang tuh orang penting ke rumah kita senang ya. Seperti kita kalau datang tamu dari Jakarta, dari kampung, pasti kita senang, sibuk, pasti mamanya sibuk. Oh, masak apa? Masak ikan mas, masak ikan, masak daging, gitulah ya, disiapkan semuanya. Begitu juga Marta ya. Tapi tahu si Maria ini ketika Tuhan Yesus datang, dia duduk di samping Tuhan Yesus ya, duduk di samping Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, dia duduk aja. Terus Maria tekun mendengarkan perkataan Yesus, sementara Marta sibuk di dapur ya. Marta apa dia merasa, loh adikku kenapa nggak bantu aku kan mau menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus dalamnya. Jadi karena dia duduk dengan Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, datang Marta melapor sama Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri di dapur? Suruhlah dia supaya bantu aku, katanya. Terus Yesus melihat dua pribadi ini, Marta dengan Maria, memang sama-sama rajin duduk tertib. Satu yang duduk manis, satu si Marta. Tapi Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepada Marta? Ya, kata bilang, suruhlah si Maria itu supaya bantu aku. Yesus menjawab, Marta, ini mereka ini kan udah sangat dekat, Maria, Marta, Lazarus dengan Yesus. Makanya dia menjawab dengan akrab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Yang dilakukan Marta sibuk melayani Tuhan. Pada dasarnya sangat baik memang, tetapi kesibukan itu jangan sampai mengganggu waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara si Maria, dia ambil yang terbaik. Datang Tuhan Yesus, dia datang, dia duduk langsung di kaki, di samping Tuhan Yesus. Ya, Marta melakukan yang benar. Ya, menurut pikirannya itu si Maria itu kenapa nggak mau bantu? Tapi bagi Tuhan Yesus, memang si Marta melayani dia, tapi yang lebih penting ialah kita mau memperhatikan firman-Nya, perkataannya, nasihatnya, dan tegurannya. Ya, itu yang diinginkan Yesus dari kita. Ya, melakukan yang terbaik yang nggak bisa diambil orang lain. Ya, itu istilahnya. Maria menyiapkan hati dan pikirannya supaya Tuhan Yesus masuk dalam dirinya. Anak ibu serta yang terkasih yang ada di rumah, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, waktu yang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sibuk tapi kita tidak mengutamakan yang terpenting dalam hidup kita, ya, yaitu firman Tuhan dan kebenarannya, Tuhan pun tidak suka. Yang diinginkannya dia mau memperhatikan kita. Dan apa kata Tuhan? Bagi orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, dia akan memberkatinya. Makanya kata Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu Matius 6 ayat 33 dikatakan Tuhan, cari dahulu. Tadi ibu sudah nyanyi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tadi sudah ibu nyanyikan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya kita sebagai murid, kita nggak perlu aneh-aneh, kita harus utamakan Tuhan. Takut akan Tuhan, itulah pengetahuan kita. Jadi kita nggak perlu, aku kan bisa, aku mengandalkan diri sendiri. Aku ini enggak. Tuhan bilang cari. Kita sibuk, mau les, mau belajar, tapi nggak pada saat disuruh kebaktian pagi aja dia nggak mau. Jangan. Tuhan mau. Memang kita perlu melayani Tuhan, tapi dengan menyiapkannya. Tapi ingat, utamakan yang terlebih dahulu ialah Tuhan. Itu yang diinginkan. Ya, Tuhan melihat dua pribadi, Marta dan Maria. Dia melihat Marta memang baik, sibuk melayani, dia bekerja, tapi di balik kesibukannya dia
teguran Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sementara si Maria mengutamakan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sehingga ketika dia sudah datang, dia tahu, dia duduk langsung ke sini. Sama seperti kita. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, pelayanan kita, utamakan dulu waktu kita untuk Tuhan. Pagi-pagi kita datang berdoa. Ibu serta bangun pagi, ini udah ada waktunya. Ibu nggak mau melakukan apa sebelum ibu berdoa. Bilang terima kasih Tuhan, Engkau sudah pelihara aku malam hari. Terima kasih Tuhan, dengan bangun pagi-pagi udah tubuh yang sehat. Ini kesehatan sangat berharga, Tuhan berikan kepada kita. Kita bilang aja, ketika kita tidur, kita nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Kita tidur enak-enak, bisa aja kita mati sekejap atau gimana dan terjadi pada kita bahaya, ya. Tapi kita dijaga Tuhan, hidup kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dipeliharanya. Ketika kita bangun, loh Tuhan kan sudah pelihara kita, jaga kita. Kita bilang terima kasih. Bagaimana caranya? Dengan hidup bersekutu dengan Dia. Pagi-pagi bilang ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku napas kehidupan. Tuhan, Engkau sudah melindungi aku. Bilang terima kasih. Terus ambil Alkitab, lalu baca satu ayat atau beberapa ayat. Kamu baca, terima kasih Tuhan. Tuhan berjanji dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita sebagai siswa cari Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, bukan kita mau mau belajar sini, lupa sama Tuhan, lupa sekolah minggu, lupa berdoa, lupa ini. Tuhan, napas ini anugerah yang terindah bagi Tuhan. Ya, ini yang terkasih, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, Maria, Marta, Lazarus hidup bersaudara. Mereka ini sahabat Tuhan Yesus, ya. Kenapa mereka ini dekat kepada Tuhan Yesus? Kan mereka pun mengasihi Tuhan Yesus, saling, ya. Mereka siapkan hati mereka untuk Tuhan Yesus. Mereka saudara, ya. Kalau kita mau akrab sama Tuhan Yesus, kita juga harus mau beribadah kepada Dia, ya. Ayat 41. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, terus mendengarkan nasihat dan teguran Tuhan Yesus, dan dia duduk manis, sama seperti kita juga harus duduk manis. Terus Tuhan Yesus berkata kepada si Marta, dia khawatir, ya. Kenapa kamu khawatir? Dibilang Tuhan Yesus kepada si Marta, gak perlu khawatir. Kita gak usah memikirkan perkara yang lain, kita mau lihat yang sekarang. Tuhan, biarlah Tuhan menyelesaikan semua perkara kita. Kita nggak perlu khawatir. Itu mengingatkan kita supaya jangan kamu khawatir, ada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menjadi pembela kita dalam segala perkara kita. Jadi di sini pembelajaran bagi kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Apakah kita sudah menerima dan mau mendengarkan perkataannya? Pribadi kita, dan meneladani sikap Maria yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus, yang rindu akan perkataan Tuhan Yesus. Makanya dekat kepada Tuhan Yesus. Kita juga kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita rindu mau berdoa, mendengarkan firman Tuhan, rajin sekolah minggu, dan berbuat yang baik. Tuhan tidak suka melakukan yang tidak baik. Oke, nah, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini, dan kita mau ucapkan ayat hafalan kita Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan di pagi hari ini sudah menerima firman-Mu. Biarlah puji-pujian dan firman-Mu berkenan di hati kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau melekat di hati anak didik kami di pagi hari ini. Dan kami meneladani seperti Maria yang duduk di samping Engkau saat Engkau datang. Tuhan,
Bisa Engkau datang di hati kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami supaya Engkau masuk, supaya kami dekat kepada Engkau. Kami akan mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan perkara kami. Kami tidak perlu khawatir akan masalah yang menimpa kami pada saat ini. Tapi kami percaya Engkau memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau lebih besar dari segala masa kami. Engkau lebih besar dari perkara kami. Terima kasih Tuhan. Kami meneladani seperti Maria yang dekat kepada Engkau. Kami akan Engkau berkati apabila kami mencari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga, anak didikannya saat ini yang bekerja, berikan mereka tubuh yang sehat, dan juga seluruh anak didik kami berkati, jauhkan mereka dari mara bahaya, sekalipun mereka dari online. Kami percaya hati mereka melekat akan Engkau, hati mereka terbuka, masuklah ke dalam hati kami. Kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan berkati.